Oke, halo semuanya. Ya di sini aku ingin membahas ya sesuatu yang menurutku sangat meresahkan ya. Sangat meresahkan di dunia CT ya, kripto Twitter di Indo ya. Jadi di sini sempat aku tadi sempat nyinggung ya, sempat nge-shield ya. Ada suatu akun ya di sini ya. Jadi di sini aku resah banget ya. Kenapa kok resah ya? Karena merasa apa ya? Merasa ya nggak bener lah akun ini ya, kayak gitu ya. Jadi ceritanya gini guys ya, bagi kalian yang belum ngerti ya masalahnya tuh di mana ya. Jadi ini lagi cukup hot juga ya, cukup cukup hot juga di Twitter atau di X ya. Jadi di sini ada akun ya namanya ini ya, namanya A titik 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 ya. Dia mengaku sebagai seorang dokter ya, seorang dokter cewek ya, seorang dokter cewek. Dia lagi internship ya. Internship itu apa sih? Internship itu adalah pengabdian guys. Jadi ada suatu program ya di kedokteran ya. Di kedokteran itu adalah internship ya. Internship itu pengabdian sebelum dia dinyatakan lulus guys. Dinyatakan lulus dan bisa berpraktek ya. Berpraktek mencapai atau memperoleh SIP dan juga STR juga ya, STR ya, surat tanda registrasi dan juga SIP, surat izin praktek ya. Jadi di sini tuh ibaratnya dia masih ada tanggungan ya, masih ada tanggungan negara untuk melakukan internship ya. Dia mengakunya sih sebagai seorang dokter ya. Tapi menurutku itu sangat nggak mungkin guys, nggak mungkin. Karena internship itu sudah sangat sibuk banget guys, sibuk banget ya. Kalian nggak ada waktu untuk buka Twitter, kemudian ngetik, kemudian analisa ya. Itu sangat nggak masuk akal ya. Jadi menurutku ya, ini adalah seorang anonimus ya. Anonimus kenapa? Karena DP-nya pun dia DP hewan. Kemudian dia nggak pernah menunjukkan siapa dia. Itu adalah sangat berbahaya ya guys ya. Untuk di kripto Twitter ya. Karena kita di medsos ini kita bisa menjadi siapapun ya. Kita bisa menjadi anonimus, bisa menjadi siapapun ya. Jadi kalian harus menghindari akun-akun seperti ini ya. Kalau misalkan dok tapi aku cuan dari dia ya udah it's okay ya. Itu bagus, it's good for you gitu ya. Cuman kalau misalkan dia ada niat terselubung di baliknya ya. Itu aku mengucapkan ke kalian ya hati-hati aja ya. Jadi di sini dia itu pertama ini ya tulisannya ya. Free edukasi ya untuk semua orang ya. Awalnya seperti ini, tapi kenyataannya untuk kedepannya atau hari ini ya, ternyata dia juga membuat suatu kelas ya. Dan aku nggak sukanya tuh bukan jualan kelasnya, itu terserah dia lah. Tapi dia identitasnya di sini yang aku kurang suka ya. Kenapa? Karena seorang dokter itu sangat impossible banget ya. Kalau misalkan dia eh, melakukan analisa, kemudian trading, habis gitu dia tuh on-nya tuh hampir 24 jam guys. Kalau kalian meneliti ya, karena aku seorang analis ya, jadi aku bisa bisa mengerti oh ini tuh beneran seorang dokter apa enggak. Apalagi masih internship. Internship itu pengabdian guys dan itu sangat sibuk banget ya. Kalian tidur aja itu nggak cukup ya. Tidur aja kalian itu nggak cukup kalau misalkan kalian menjadi suatu dokter yang internship. Tapi di sini dia malah bisa melakukan suatu analisa technical, kemudian update juga untuk makronya ya walaupun nggak seupdate aku untuk makronya ya. Tapi itu nggak mungkin dilakukan oleh satu orang aja ya. Dia bisa nggak mungkin nggak ada waktu ya. Jadi aku punya analisa ya. Jadi seorang ini itu adalah seorang tim ya, tim. Jadi ada timnya ya. Nggak mungkin dia sendirian. Ada yang menganalisa teknikal, ada yang makro, ada yang ini gitu ya. Dan kemungkinan besar dia juga bukan seorang dokter ya. Jadi banyak analisa di Twitter juga yang menyudutkan dia. Kalau misalkan dia itu sebenarnya adalah ya crypto bros ya, crypto bros ya. Crypto bros kemudian menyamar ya, dia bikin bikin kelas ya. Sebelumnya dia ada kelas juga gitu ya. Ada kelas habis gitu kelihatannya dibatalkan ya, kelasnya itu dibubarin. Habis gitu dia membuat akun lagi ya, habis gitu anonimus ya. Jadi kalian jangan percaya dengan anonimus ya. Anonimus itu nggak jelas. Dia itu wataknya gimana, orangnya gimana, bahkan bisa jadi dia adalah seorang pria kayak gitu ya. Bukan seorang wanita, itu bisa ya. Jadi kita menyamar sebagai siapapun itu bisa. Oke, jadi ini ya awalnya ya. Aku punya mimpi bla 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 dan lain sebagainya menolong tanpa imbal. Nah, di sini dia cari engagement, guys. Cari engagement ya. Habis gitu dia menyarankan untuk buka kelas ya kan. Jadi aku adalah seorang analis ya. Aku bisa mengamati ya Akademi Cinta ya. Kemarin loh, kenapa kok nggak fokus di Akademi Cintanya? Karena dia bikin project lain gitu ya.
Itu aku sudah menganalisa dan itu tepat gitu ya. Analisa kripto juga kemarin kayak gitu juga sama ya. Saat bear market ya, orang bilang ini bear market aku pede dengan sendirinya ya karena aku seorang analis guys, independent analis ya. Oke. Nah, kalau niatku dari awal jualan kelas bla 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 bla, kalau sekarang berarti emang tidak jualan kelas ya. Jadi dia menjilat ludahnya sendiri ya. Oke. Oke, terus habis gitu gimana, Dok? Kalau 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 Dok Sans gimana kayak gitu ya. Jadi kalau aku sendiri itu kan berawalnya dari Instagram ya. Dari Instagram kemudian followerku yang menyuruh untuk membuat crypto health ini ya. Jadi followerku guys, followerku itu banyak yang nanyain, "Dok, buka kelas nggak? Buka kelas nggak?" gitu. Jadi berawal dari followers ya. Jadi aku nggak bilang dari awal itu misalkan aku nggak bakalan jualan kelas itu aku nggak bilang karena emang dari awal itu aku nggak kepikiran untuk membuat suatu kelas, membuat suatu kelompok. Tapi aku itu di-push banget sama followerku ya. Aku tiap nge-story itu kapan Dok bikin buka kelas, kapan buka kelas kayak gitu. Jadi niatnya kan beda kan. Kalau ini ya di ini ya dokter ya gadungan ya menurutku ya karena dia sebuah tim menurutku ya, nggak individual. Jadi dia dari awal tuh nge-branding kalau dia tuh sebagai superhero ya, superhero yang menggratiskan suatu kelas ya. Call-callnya dia bagus dan lain sebagainya. Oke, kalau misalkan bagus oke gitu ya. Dia nge-branding dirinya seperti itu, tapi setelah itu dia akhirnya jualan kelas juga kayak gitu. Nah, itu aku kurang sukanya di situ. Dan kenapa kok aku geram ya? Karena dia menyebutkan seorang dokter juga gitu ya. Lah, kemudian mungkin ada yang pertanyaan, "Loh, Dok, kok Dok Sans bisa ya mengupdate kripto seperti ini, kripto health kayak gini, itu kok bisa gitu ya?" Dan aku berani bilang ya, di Indonesia ini satu-satunya yang membuka kelas kripto ya, atau sering update mengenai kripto ya, mungkin cuman aku doang guys. Cuman aku aja satu-satunya di Indonesia ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Terus waktunya dari mana Dok kok kayak gitu? Ya aku waktunya juga susah guys, terus terang aja waktunya susah ya. Kenapa kok aku bisa kayak gini ya? Karena pertama aku adalah punya suatu klinik ya, suatu klinik itu 2 klinik ya. Dan aku itu ownernya gitu ya. Jadi aku ownernya ya. Kemudian aku ini bisa bisa praktek sesuka aku guys, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan seorang dokter biasanya ya itu nggak bisa menentukan jadwalnya itu gimana gitu ya. Pasti sangat sibuk dia di rumah sakit ya. Ya karena ini aku kerjanya itu di tempatku sendiri ya kan, di tempatku sendiri dan aku punya sendiri ya, jadi aku bisa menentukan ini pasien itu datang kapan kayak gitu ya. Habis gitu aku membagi waktunya tuh gimana ya kan. Jadi aku sudah sangat mengerti sekali kalau misalkan orang ini pasti bukan seorang dokter ya, karena aku sendiri pun itu susah banget mengatur waktu ya. Aku juga jarang pulang ke rumah ya, pulang ke rumah itu cuman tidur doang ya, tidur doang habis gitu pagi udah berangkat lagi ya sampai jam 9 ya kayak gitu. Jadi ini kalau tak lihat, dan dia ini jarang tidur loh guys ya. Akun ini tuh jarang tidur, jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin, sangat nggak mungkin, oke? Jadi case-nya tuh beda ya aku ya. Kenapa kok aku bisa update ya? Karena kerjaanku ini di tempatku sendiri ya, jadi aku bebas menentuin jadwalnya. Ya makanya kan aku waktu nge-live pun juga pakai baju dokter kan, ya gitu, pakai baju praktek dokter ya karena aku sambil praktek guys, kayak gitu. Segitu susahnya, oke? Tuh. Nah, habis gitu aku bahas lagi kayak gini ya. Di sini untuk kelasnya ya, kelasnya si itu tadi, si gadungan tadi ya menurutku pribadi ya. Ini ada di 400 USD ya, 400 USD. Itu sebesar 6 juta 300-an ya, 6 juta 300 per tahun ya. Jadi pembayarannya pakai USD lah. Kenapa kok pakai USD? Kalian pasti bisa mikir kan. Dia buka kelas kenapa kok pakai USD ya? Menurutku karena dia ingin mengeblurkan ya atau menyamarkan identitasnya dia. Dan bisa jadi 400 USD ini USDT guys. Jadi orang yang transfernya tuh lewat blockchain ya. Lewat blockchain. Ya di sini bilang dia ya 200 orang saja gitu ya. Ini nggak mungkin guys, ini nggak mungkin. Oke. Nah, terus apa yang kamu dapatkan? Privat diskusi, akses penuh dan lain sebagainya. Ini nggak mungkin dilakukan oleh seorang dokter gitu loh. Dokter internship nggak mungkin ya, karena dokter internship itu dari jam 8 sampai jam 8 pagi ya, bahkan jam 7 ya. Dari jam 7 sampai jam 9 malam itu dia kerjanya di rumah sakit gitu. Bagaimana dia bisa memberikan video edukasi ini, daily market ini gimana gitu loh. Itu nggak mungkin gitu loh. Sangat tidak mungkin di sini gitu ya. Berarti timnya dia sudah menyiapkan akses-akses kayak gini ya.
Orang aku aja kesusahan ya, praktek dengan apa ya, di tempatku kayak gini aja udah kesusahan, apalagi dia membikin kayak gini ya. Aku juga ada tim ya, cuman timku dia 2 orang ya, timku 2 orang ya. Tapi aku bilang kalau misalkan ya ini aku sendiri, dari materi itu aku sendiri gitu ya. Technical ada sendiri, Bang Wim, editor juga ada sendiri kayak gitu ya. Nah jadi kenapa kok dia USD nggak mau rupiah dan nggak mau BCA, misalkan BCA mandiri? Ya karena dia nggak mau takut identitasnya ketahuan gitu ya. Jadi di sini aku menganalisa tuh kayak gini guys gitu ya. Di kripto aku menganalisa, di hal nyata juga kayak gitu. Jadi cara aku menganalisa tuh seperti ini guys. Oke. Apapun ya, berita di negara Konoha kayak gitu ya, itu gimana ya kan? Kita pengen digiring opini kemana itu aku tahu guys ya. Di sini 400 USD ya, 6 jutaan ya. 6 jutaan, 6,3 itu 1 tahun, oke? Bayarnya pakai USD. Nah, di sini ada yang pinter guys. Ya. Inner circle ya, dia membilangnya itu inner circle ya. Inner circle bayar lewat BCA berani kagak gitu ya. Biar bisa dicari track record lu sama history lu. Nah, ini bener banget guys, gitu ya. Ini bener banget ya. Jadi ada yang pinter tuh kayak gini bilangnya. Ya kenapa kok dia takut gitu loh. Kalau misalkan dia memang seorang dokter ya, bukan anonimus ya. Kalau misalkan anonimus, misalkan gimana? Mau live sessionnya gimana gitu loh? Bisa video call kah gitu loh? Bisa face reveal kah gitu loh? Bisa face reveal tuh apa ya? Kayak aku gini loh, kan jelas ya ada mukanya gitu kan? Ada mukanya. Kalian kalau misalkan mau cari aku juga ya bisa gitu ya. Di apa? Di ikatan kedokteran juga ada. Kalian search nama aku juga ada kayak gitu. Oke? Jadi aku pengen mengedukasi kalian ya, hati-hati ya di dunia sosmed kayak gitu, di Twitter gitu ya, yang anonimus terutama gitu ya. Orang Bisyugo ya, kalian tahu kan Bisyugo ya, bisyugo.hl ya, HL tuh hyperliquid guys. Jadi kalau misalkan ada di Twitter itu namanya .hl gitu, berarti dia hyperliquid maxi gitu ya. Itu Bisyugo aja yang triliuner itu ya, itu juga masih bisa ditemui di dunia nyata kayak gitu loh. Masih ya walaupun di blur ya mukanya ya, walaupun mukanya di blur ya, tapi itu tetap ada ya. Dan dia mengakui kalau misalkan dia tuh sendirian gitu. Nah, dari analisaku ya itu hati-hati guys kalian, oke? Nah, ini ya dari dokter Daniel ya, dokter Daniel yang SP paru ya. Ini tadi ku tanyain langsung ya. Sebagai dokter beneran ya, SP paru itu pasti sibuk banget guys gitu ya. Aku pasti sibuknya ampun-ampunan ya. Aku tanyain, pasti nggak sempet kan ngupdate kayak gitu ya, belajar dan lain sebagainya itu pasti nggak sempet kan? Iya bener ya. Karena seorang dokter yang terjun ke dunia kripto itu sangat sedikit banget guys, gitu ya. Bahkan di Indonesia mungkin ya cuman aku tok yang misalkan berani analisa dan lain sebagainya di kripto ya. Karena aku suka dengan dunia ini ya, gitu. Oke, ini dokter Daniel ya, SP paru ya. Jadi dia pas lagi sempat aja itu juga harus super duper bagi waktu ya. Kalian bisa tahu ya, harus super duper bagi waktu nyolong-nyolong tradingnya. Untungnya bisa profit tipis-tipis gitu ya. Yang penting jangan lawan arus, follow the trend gitu ya. Bener, ini aku percaya ya dia kok misalkan seorang dokter. Karena seorang dokter itu emang sibuknya ampun-ampunan guys gitu ya. Jadi dia itu emang pekerjaannya itu ya no lab ya, no lab itu nggak ada kehidupan ya. Kalau misalkan orang-orang di streaming itu biasanya no lab. Ya kayak gitu aja ya. Kalau misalkan kalian, jadi di sini aku mengajari kalian cara berpikir ya. Bukan aku salty ke dia, mungkin dia rame atau gimana, enggak ya. Cuman yang nggak aku suka dia itu identitasnya itu palsu gitu ya. Identitasnya palsu, omongannya tuh nggak sesuai A, kemudian nanti berubah menjadi B ya kayak gitu. Di kalian kalau misalkan menemukan di Twitter yang kayak gitu, itu ya hati-hati aja ya. Karena semua itu bisa dipoles ya. Oke, semoga ya kelompok kita ya, grup Crypto Health ini ya bisa sampai nanti ya, sampai tua ya kan, sampai punya anak semuanya kayak gitu ya. Kita tetap bisa solid ya. Apalagi yang sudah lifetime ya, yang udah lifetime nanti kita mungkin bisa reunian, bisa ketemuan gitu ya. Dan kita adalah real komunitas ya, real komunitas karena orangnya juga real ya, aku juga real ya. Kalian juga enak itu tak pandu misalkan ya, kayak ya ayo take profit 25%, ayo 30% kayak gitu.
Di tempat lain nggak ada, beneran ini, beneran. Makanya aku sangkut waktu di Aceh ya. Waktu di Aceh itu aku sangkut parah guys, karena nggak disuruh guys, nggak ada kayak nyuruh kayak gini tuh nggak ada ya. Bahkan mereka cenderung ngefomoin ya. Itu yang aku nggak suka. Oke, semoga kita tetap solid ya di sini ya. Oke, ya happy weekend ya. Kalau misalkan kalian lagi bekerja ya, aku juga ini kan lagi bekerja juga ya. Ya selamat bekerja. Oke, terima kasih.